saat kita masuk juga kita juga sudah mulai disambut dengan desingan peluru. Saya coba bolak-balik lagi ke koordinasi dengan WHO di Kairo maupun di Jordan. Masuk ke Gaza itu, di mana di situ terjadi tragedi kemanusiaan yang sebetulnya bukan hanya sekarang ya, sebetulnya terjadi sudah lama sekali. Dokter ketika di sana takut mati nggak sih dok? Ini pertanyaan yang gampang, tapi saya sulit untuk menjawabnya. Saya melihat semangat mereka itu tidak pernah hilang sepertinya. Ada kejadian bom yang menimpa, kemudian setelah korban itu dibawa ke rumah sakit, kemudian keluarga betul-betul membuat menambah pelajaran berharga buat saya pribadi, bahwa hidup itu betul-betul sebuah hal yang berjuang. Bayangkan menjadi seorang dokter bedah, bukan di rumah sakit dengan fasilitas yang mumpuni, tapi bekerja di bawah desingan peluru hampir setiap hari. Itulah kira-kira yang dirasakan oleh Dr. Dhani Erlangga, dokter spesialis syaraf dari tim relawan Bulan Sabit Merah Indonesia. Dan kini telah hadir di Studio Republika, Dr. Dhani Erlangga bersama dengan Ketua Umum BSMI, Bapak Jazuli Ambari. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Pak Jazuli, Assalamualaikum. Apa kabar ini? Alhamdulillah ya. Dok, Pak Jazuli, ini kita langsung pengen tahu nih cerita dari Dr. Erlangga. Bagaimana kemarin pengalamannya menjadi relawan, terutama dokter, bertugas berapa lama dan di mana di Gaza? Kami secara keseluruhan ada 2 orang tim. Saya sendiri Dr. Dhani Erlangga, spesialis bedah saraf. Kemudian berserta dengan Dr. Aldi, spesialis anestesi. Jadi kami dikirim dari Bulan Sabit Merah Indonesia. Sebenarnya tugasnya untuk 2 pekan secara resmi, tapi karena kondisi yang memang tidak memungkinkan, akhirnya secara total kami menjadi 3 pekan selama itu. Berarti Lebaran di sana ya dok? Ya, Lebaran di sana. Jadi saya berangkat H-5 atau H-7 ya mungkin ya dari Jakarta ya. Jakarta kita berangkat, kemudian 2 hari di Yordan, kemudian kita bisa masuk. Dan setelah masuk kita sudah mulai langsung untuk berpartisipasi dengan tim medis lokal yang menjadi tempat bekerja kami. Jadi kami itu di sana ditempatkan di 2 rumah sakit, ya, rumah sakit Nasser tepatnya di Khan Yunis, rumah sakit Nasser dengan rumah sakit European Gaza Hospital. Dan kami berdua, saya dengan Dr. Ali, lebih banyak ditempatkan di rumah sakit LK karena memang sarana untuk bekerja saya lebih lengkap di sana, karena di sana ada khusus departemen bedah saraf, sehingga saya bisa bekerja maksimal untuk menolong para korban yang berhubungan dengan spesialisasi yang saya miliki. Dokter Dhani mungkin bisa ceritakan ya kondisi terakhir bertugas di sana seperti apa dok? Pasien itu tiap hari rata-rata yang berhubungan dengan spesialisasi saya itu 3 sampai 4 pasien operasi. Kemudian kami bekerja tidak seperti biasa gitu ya, seperti di rumah sakit misalnya saya kerja persiapan operasi, kemudian lingkungan yang enak, kadang-kadang kita juga menuntut A, B, C gitu ya. Tapi di sana alhamdulillah karena kondisinya berbeda, seringkali kita operasi juga dalam keadaan yang diiringi dengan musik berupa desingan peluru dan bom. Masya Allah, iya. Bahkan beberapa kali ruangan operasi juga setidaknya 2 kali merasakan goncangan besar pada saat kita melakukan operasi. Lantas bagaimana dok, bertahan atau di tengah situasi seperti itu bagaimana dokter? Awalnya mungkin kita berpikir pada saat kita masuk juga kita juga sudah mulai disambut dengan desingan peluru, tapi karena melihat orang yang menjemput kita, kemudian juga masyarakat di sana apabila mendengar desingan peluru itu mereka cuma melihat dan kemudian lanjut lagi aktivitas. Akhirnya kita pun beradaptasi. Sudah menjadi rutinitas itu ya dok? Apalagi pada saat mereka mendapatkan pertanyaan dari salah seorang tim kita yang dari Amerika, beliau bertanya apakah kita bisa bekerja di tempat yang aman. Kemudian mereka menjawab dengan santainya, maaf dokter, katanya tidak ada yang aman di sini. Jadi siap-siap aja katanya untuk kemudian bekerja sesuai dengan apa yang ada di sini. Dan dengan perkataan itulah kami juga kemudian beradaptasi secara cepat bahwa kami di sini bukan untuk menikmati atau bekerja di tempat yang enak, tapi
bekerja sesuai dengan kondisi yang ada saat itu. Dan alhamdulillah kami juga bisa beradaptasi. Ya tadi sambil operasi kita juga menikmati saja akhirnya. Ada peluru, ada suara itu ya, dinikmati aja. Dianggap tidak ada apa-apa gitu seperti itu. Pasokan medis bagaimana dok di sana? Obat-obatan? Untuk pasukan medis dan alat-alat yang berhubungan dengan kesehatan sebetulnya, karena pada saat beberapa saat, kalau nggak salah 2 pekan sebelum kedatangan kami itu masih statusnya tuh masih gencatan senjata. Dan pada saat gencatan senjata itu memang ada pembukaan jalur di Rafah untuk bisa memasukkan logistik, alat-alat kesehatan dan bantuan medis segala macam untuk bisa masuk ke jalur Gaza. Tetapi pada saat kemudian itu dicabut, maka jalur masuk logistik pun tertutup untuk bisa memasukkan bantuan. Nah pada saat di sana kami memang pada saat awal bekerja itu dirasa masih cukup. Ya saat itu juga saya operasi dengan obat yang cukup, obat-obat anestesi yang juga cukup, kemudian bahan-bahan untuk operasi juga cukup. Tetapi pada saat 1 pekan setelah kami bekerja dan kemudian kita komunikasi dengan gudang persediaan obat dan alat-alat bahan, itu mereka memperkirakan kalau kondisi pasien setiap hari seperti yang kemarin rata-rata 5-10 pasien, maka diperkirakan kata mereka obat-obatan dan bahan-bahan itu akan habis kurang lebih 3-4 pekan ke depan. Dan mereka masih bingung bagaimana kemudian mereka bisa melanjutkan karena pasokan belum ada tanda-tandanya untuk pembukaan jalur untuk bisa memasukkan bantuan logistik. Untuk bantuan tenaga medis saja begitu ketat, begitu susah untuk masuk. Pengalaman dokter bagaimana kemarin terakhir masuk? Kalau saya pribadi sebetulnya saya memulai misi ini sejak tahun 2021, tapi baru berhasil masuk sekitar 4 tahun. Dan yang terakhir itu kami bahkan saya sudah masuk ke Mesir untuk kemudian mempersiapkan untuk langsung ke sana. Tetapi setelah masuk jadwal, ada dalam list jadwal itu beberapa kali dicoret. Dan yang terakhir itu dicoret oleh Israel. Oleh Kogat. Jadi yang terakhir itu sebelum saya berhasil masuk, itu sebetulnya tim yang saya ketahui yang masuk bersama kami itu ada sekitar 15 dan dari Indonesia 2 orang. Memang kita mengajukan 2 orang. Dari 15 itu kemudian H-7 dicoret menjadi 12. Dan setelah 12 itu fix bahwa bisa masuk dan kemudian kita pesan tiket kemudian masuk ke Jordania. H-1 itu ternyata digagalkan. Jadi yang bisa masuk hanya 6 orang. Hanya 6 orang. Dan sisanya yang sudah datang waktu itu dari Amerika dan dari Inggris sudah hadir di Aman, karena dicoret ya tidak bisa mengusahakan apa-apa kecuali pulang lagi ke daerah masing-masing seperti itu. Jadi memang betul-betul ketat dari mereka dengan alasan yang kita juga tidak tahu. Ya, apakah itu alasan keamanan ataukah kita nggak tahu. Tetapi alhamdulillah kami 2 orang dari Indonesia berhasil masuk dan tidak dicoret. Pak Jazuli mungkin bisa cerita, ini kan begitu sulitnya ya kita menembus Gaza gitu. Perjuangan BSMI seperti apa Pak untuk bisa akhirnya mengusahakan Dr. Dhani dan Dr. Aldi masuk? Iya, kami sebenarnya pengalaman ya sejak 2009, 2010, 2012, 2013 masuk Gaza lewat Rafah sebenarnya. Jadi tapi setelah itu susah masuk ke Gaza. Kemudian karena kondisi yang begitu menderita dan butuh dokter di sana, jadi kami coba untuk mengirimkan dokter karena memang juga informasi dari teman-teman NGO lain banyak yang sudah masuk untuk membantu meringankan karena mereka juga kan tadi mungkin disampaikan Dr. Dhani sempat kelelahan banyak ya, kita butuh support mereka. Kemudian kami coba beberapa kali itu koordinasi dengan WHO, kemudian juga dengan teman-teman NGO di Yordan. Nah itu informasinya memang sudah tidak mungkin lewat Rafah. Tadinya kami tetap berupaya masuk lewat Rafah. Tahunnya mungkin sekitar 2021 tadi, kami bersama Dr. Basuki, spesialis ortopedi, Dr. Objin juga, itu mencoba masuk lewat Rafah, tapi sampai Al Aris saja, nggak bisa lanjut. Kenapa? Al Aris, ya memang benar-benar susah, tutup.
sehingga kami kembali lagi ke tanah air dan saya coba bolak-balik lagi ke koordinasi dengan WHO di Kairo maupun di Jordan, memasukkan tim dokter yang sekarang itu atas nama EMT. Jadi bukan lagi humanitarian. Kalau humanitarian itu bisa dengan mungkin tidak dengan WHO ya. Kalau WHO kan memang klasternya kesehatan. Jadi kami EMT sehingga kami koordinasi dengan WHO di Indonesia. Ya, jadi ganti packaging gitu. Packaging ya, memang. Dan yang masuk juga kalau humanitarian kan campur tuh. Dokter masuk, barang masuk, orang non dokter non medis masuk, itu bisa. Jadi spesifik ya. Kalau saya spesifik hanya medis, dokter dan medis dan dokter gitu. Memang hanya dokter spesialis yang bisa masuk sehingga dan kami sudah ketemu WHO dan WHO juga mengakui kita EMT yang siap karena kami juga kirim EMT ke Myanmar juga. Jadi koordinasi EMT ini memang dengan WHO dan WHO bilang ini prerogatif dari Israel. Pihak pemerintah Israel untuk melanjutkan atau tidak tim yang EMT ini bisa masuk. Sehingga kami tunggu belum ada sudah masuk namanya di WHO tapi dari sananya tiba-tiba nggak boleh masuk dari Israel. Jadi tapi dari WHO menyarankan ini bisa tapi tidak dengan WHO, dengan Rahmah bisa, silahkan katanya. Jadi kami koordinasi dengan Rahmah yang memang dua lembaga ini, yang satu internasional, satu lembaga dari Amerika ini bisa berkoordinasi dengan Kogat Israel, jadi kami berkoordinasi dengan Rahmah. Dan tadinya kami minta 5 dokter masuk, tadinya, tapi karena terbatasnya bahasanya kuota ya, untuk tim dokter dari berbagai negara yang mereka koordinir untuk masuk, sehingga kami dikasih 2 gitu. Akhirnya bisa masuk dan kami ajukan Dokter Dani dan Dokter Aldi Rinaldi. Dan kebetulan kedua dokter ini belum pernah masuk ke Gaza, jadi kami punya harapan besar ya, karena pengecekan segala macam itu salah satu diantaranya yang mungkin bisa membatalkan ya, mungkin sering ke sana, jadi itu salah satu informasi yang kami dapat. Karena kami juga koordinasi di Jordan itu salah satu dokter sudah nggak bisa masuk karena terlalu sering membantu bolak-balik ke Gaza. Apa sih syarat gitu kan, ini ada banyak demand gitu ya Pak, atau banyak keinginan gitu dari masyarakat, kita mau jihad ke sana gitu, membantu warga Gaza gitu. Apa sih Pak syarat terjadi relawan ke sana? Iya, kalau mau masuk personil, SDM, orang, itu hanya bisa medis, dokter. Itu yang pertama. Dokter, ahli lagi. Pendidikannya ahli. Mungkin saya dari public health, kesehatan masyarakat. Kalaupun mau masuk, itu paling tidak harus ahli di bidang kesehatan masyarakat. Apa dia doktor S3 atau mungkin profesor mungkin. Itu baru bisa masuk kriteria tuh. Jadi kalau sekedar punya pendidikan yang ini dan tidak ahli seperti spesialis, itu ahli. Jadi keilmuannya juga harus mendukung. Gitu relawan tuh yang mau masuk untuk medis ya, medis dan juga yang berkaitan dengan kesehatan gitu. Jadi itu syaratnya paling tidak untuk orang masuk. Dan setelah itu ya track record, karena diminta nama orang tuanya sama kakeknya. Apakah orang tua dan kakeknya ini punya sejarah yang baik atau tidak gitu terhadap dalam harus ditulis karena dicek sama pemerintah Israel yang mengizinkan masuk. Sangat detail ya Pak. Sama detail. Kakeknya siapa, orang tuanya siapa, dulu gimana sejarahnya, itu dicek. Kami kan mengurusnya seperti itu, kami kumpulkan dari relawan yang mau bergabung, nama orang tuanya sebutkan, nama ayahnya juga. Jadi bin sama binnya sampai seperti itu. Jadi ini yang mesti dipahami relawan dan hanya medis gitu. Jadi kalau yang tadi mau berangkat seperti tadi itu mau berangkat dengan latar belakang yang tidak jelas, susah, nggak bisa. Ya, tidak akan bisa. Jadi itu syaratnya. Dan hanya orang lagi, dan juga bawaannya juga dibatasi, tidak bisa kita mau bantu bawa obat 1 kontainer, nggak bisa. Jadi ya sesuai dengan kopernya saja, kebutuhan obat pribadi seperti itu. Jadi dibatasi sekali. Itu apa yang dokter lintas di pikiran Dokter Dani gitu ketika akhirnya menginjakkan kaki di Gaza gitu? Ya. Sebenarnya tadi saya sudah mengatakan bahwa masuk ke Gaza itu di mana di situ terjadi tragedi kemanusiaan yang sebetulnya bukan hanya sekarang ya. Sebetulnya terjadi sudah lama sekali. Sehingga sebetulnya saya sudah bermimpi dari tahun 2007 untuk bisa masuk ke sana dengan harapan bisa memberikan sedikit apa yang saya miliki dan kemudian bisa memberikan dan bisa membuktikan bahwa saya ini adalah salah satu bagian dari
mereka seperti itu. Dan pada saat 2007 belum berhasil, kemudian 2021 juga belum berhasil, dan sekarang berhasil. Memang ada dua perasaan yang mungkin tidak bisa digambarkan ya. Yang pertama bahwa ya alhamdulillah saya bisa masuk dengan takdir Allah tentunya. Dan kemudian dari situlah saya kemudian bertekad bahwa saya akan memaksimalkan, karena saya tahu cuma 2 minggu nih kesempatan saya di sana. Dengan 2 minggu dibandingkan dengan lamanya penderitaan yang mereka sudah lakukan itu sebetulnya betul-betul sedikit, sehingga saya berniat saya harus memaksimalkan. Jadi bagaimana caranya saya harus bisa optimal di sana, kemudian betul-betul memaksimalkan potensi saya di sana. Dan alhamdulillah pada saat kemudian setelah masuk ke rumah sakit itu, setelah kemudian berinteraksi dengan tim dokter di sana, mereka betul-betul welcome. Ya, walaupun dalam tanda kutip mereka sempat mengatakan bahwa apa motivasinya datang ke sini. Ya. Terus kemudian mereka sempat mengatakan, bukan sombong sebetulnya, mungkin memang mereka itu betul-betul menjaga bahwa mereka tidak pernah meminta. Tapi pada saat kami datang, mereka betul-betul senang. Walaupun pada saat saya hari pertama itu disuruh duduk saja. Kenapa, saya dok? senang. Kalaupun Anda datang ke sini kemudian menemani kami, walaupun Anda tidak bekerja, itu sudah menjadi sebuah hal yang betul-betul menambah semangat dukungan kami. moral gitu ya, Ya, dok. padahal saya sendiri melihat bahwa wajah mereka begitu kelelahan, mata mereka. Tetapi ada satu hal yang langsung jadi pelajaran buat saya. Dengan kondisi yang melelahkan saja mereka betul-betul semangat. Dan itu yang kemudian kasarnya membakar semangat saya langsung. Dia bilang, saya datang ke sini bukan mau diam. Saya bilang, saya mau bersama dengan tim ini, kemudian bagaimana saya juga bisa memberikan sebagian dari waktu hidup saya untuk kemudian bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk saudara-saudara saya di sini. Dan akhirnya ya mereka juga kemudian satu hari tidak memberikan kesempatan saya untuk langsung ikut operasi. Baru hari kedua kemudian saya ikut bergabung, dan hari ketiga baru saya kemudian dalam tanda kutip dilepas untuk kemudian operasi sendiri dengan asisten dari mereka. Saya ada residen bedah saraf di sana. Kemudian juga saya diajak diskusi untuk kemudian menentukan ini apa tindakan yang kita perlukan. Dan kemudian ya akhirnya ada 2 tim di sana, saya bebas bekerja untuk kemudian juga menentukan ikut gabung. Kemudian walaupun syarat mereka jangan terlalu capek karena kamu harus pulang lagi katanya. Seperti itu. Begitu istilahnya mereka betul-betul tidak mau merepotkan dan tetap menjaga bahwa saya ke sana tetap sebagai seorang tamu. Mereka betul-betul menjaga dan memuliakan. Ini mungkin pertanyaan yang terdengar konyol ya, dok ya, tapi ini cukup manusiawi menurut saya. Dokter ketika di sana takut mati nggak sih, dok? Nah, alhamdulillah karena sejak keberangkatan ini pun saya sudah siap-siap, apalagi mendengar kondisi terakhir waktu kita ke Mesir ya, waktu kita ke Mesir itu dengan harapan bisa masuk karena saat itu gencatan senjata. Dalam tanda kutip gencatan senjata mungkin kondisi keamanannya relatif lebih tenang gitu ya. Tapi pada saat kali kedua saya berangkat itu kan sudah dicabut. Dan di situ pun saya sudah siap-siap bahwa pikiran itu harus disingkirkan. Bahkan saya dengan istri saya tuh sudah ngobrol, sempat ditanya nih, istri juga banyol atau mungkin ngetes saya mungkin ya. Bah, ke sana takut apa enggak? Saya bilang dijawab dengan semangat, insya Allah tidak. Kalau tidak ya udah. Saya juga katanya tidak takut. Saya sempat udah bikin wasiat, udah bikin pesan ke istri secara khusus, juga pesan ke anak-anak. Jadi kalau misalnya saya berangkat, artinya rela melepas dan rela juga kemudian untuk tidak kembali. Pak Jazuli, di sana juga BSMI punya klinik ya, Pak? Mungkin bisa diceritakan kondisinya seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah kita punya klinik yang dikelola oleh Dr. Amin An-Nawajah. Dr. Amin ini dulu kami bawa 2010 untuk sekolah di Indonesia. Jadi sudah selesai S3 ahli saraf. Dokter yang kita sekolahkan di Fakultas Kedokteran Brawijaya Malang. Setelah kembali, kemudian ada peristiwa konflik ini, maka kami minta beliau mendirikan klinik karena memang banyak rumah sakit yang hancur, yang dirusak dan seterusnya, banyak pelayanan terhenti. Sehingga beliau setuju dan kami dirikan, tapi masih berupa tenda ya,
Karena Oke. memang bangunan tidak ada yang bisa dipakai untuk Sudah rata. iya ya, Bang. daerah situ ya. Tenda ya. Dan kan memang beberapa daerah itu kan dipecah-pecah ya, di apa kayak dibatasi. Jadi tidak bisa dari selatan tidak bisa ke utara, dari utara nggak bisa ke selatan, dan mungkin juga ke tengah. Kan dibagi 3 waktu itu informasinya, itu dari Gaza Utara, Gaza Tengah, Gaza Selatan. Nah, Khan Yunis ini selatan. Kebetulan dokter Amin ini asli Rafah, tapi kemudian mengungsi di Khan Yunis. Nah, dibikin klinik di situ. Dan klinik ini sudah berjalan kurang lebih 5 bulan. Dan ini akan kita coba kembangkan karena ternyata untuk mendirikan klinik dalam situasi perang seperti ini, WHO juga bikin standar. Karena standar klinik yang diminta WHO itu cukup tidak seperti puskesmas di kita, tapi lebih pelayanan lebih lengkap lagi. Jadi itu yang nanti ke depan akan kita kembangkan. Kira-kira berapa pasien Pak per hari klinik ini terima? Rata-rata menurut informasi Dokter Amin ketika ramai itu bisa sampai sehari itu sampai puluhan, 20 atau 50 gitu. Tapi kemudian sekarang ini mulai menyusut, nggak tahu kenapa, apakah sudah mulai aktif rumah sakit yang ada atau bagaimana, tapi kita tetap akan mempersiapkan klinik ini karena antisipasi tadi. Ternyata memang perang ini tidak berakhir dan terus korban itu banyak. Nah, mungkin juga mereka dirujuk itu karena klinik kita masih belum sebelengkap dengan rumah sakit ini, jadi harus kita siapkan lebih lengkap lagi. Sebetulnya jarak antar camp di Khan Yunis itu sebetulnya dekat, tetapi karena banyak reruntuhan yang menutupi jalan, sehingga walaupun jaraknya dekat, tapi kemudian mereka harus menempuh jalan sesuai dengan yang sudah dibuka oleh bulldozer. Seperti jadi walaupun jarak dekat, tapi kemudian jalannya tertutup, mereka harus berputar. Sehingga masyarakat yang ada di sana, yang di camp-camp itu tidak bisa secara langsung untuk mendatangi ke rumah sakit saja. Mereka harus berkeliling gitu, gitunya. Karena memang masih banyak reruntuhan yang belum diangkat dan menutupi jalan seperti itu. Baik. Itu memang kesulitan salah satunya yang diungkapkan oleh Dokter Amin. Dokter Dhani mungkin bisa diceritakan Dok, kira-kira bagaimana sih masyarakat Gaza di sana menanggapi adanya rencana nih pemerintah Pak Prabowo merencanakan gitu akan mengevakuasi warga Gaza. Sempat ada yang bertanya nggak ke dokter? Ya. Ini pertanyaan yang gampang tapi saya sulit untuk menjawabnya. Karena pada saat mereka mendapat kabar di media tentang rencana pemerintah kita untuk menempatkan atau memberikan bantuan kepada masyarakat untuk bisa dievakuasi ke Indonesia. Mereka maaf nih ya, mungkin dengan bahasa saya, mereka sepertinya tidak setuju dan dalam tanda kutip mereka sampai bertanya balik kepada saya dan kepada rekan-rekan saya yang dari Indonesia, Dr. Aldi, apakah rencana ini benar? Kalau benar, kira-kira apa yang akan kami lakukan di sana? Gitu. Pertanyaan itu yang benar membuat saya bingung. Karena prinsip mereka sebetulnya, kenapa mereka bertahan? Ya, mereka bertahan di sana. Yang pertama adalah mereka punya anggapan bahwa ini adalah tanah air kami, sehingga di sini kami lahir, di sini kami beraktivitas, dan di sini juga kami kemudian menutup usia. Kemudian yang kedua, mereka beranggapan bahwa tanah ini adalah tanah yang harus kami pertahankan, katanya. Kalau sekiranya kamu kemudian dievakuasi keluar, maka siapa yang kemudian bisa mempertahankan tanah kami di sini? Apakah kemudian mau, katanya, orang Indonesia ke sini untuk mempertahankan tanah kami supaya tidak diambil oleh yang mengambil tanah kami? Itu yang benar menjadi dalam tanda kutip. Saya juga kemudian hanya bisa menanggapi dengan senyuman, gitu, seperti itu. Dan terakhir mungkin yang membuat saya juga sedikit terharu dengan apa yang diungkapkan mereka, bahwa kami beranggapan bahwa tanah ini adalah tanah wakaf. Tanah wakaf yang statusnya adalah tanah milik umat Islam secara keseluruhan. Sehingga tidak boleh diperjualbelikan, apalagi kemudian diambil oleh orang lain. Dan kami di sini, kenapa kami bertahan? Karena kami merasa bahwa kami adalah bagian yang memiliki tugas untuk mengamankan tanah ini. Sehingga itu sudah bisa menggugurkan kewajiban umat Islam yang lain untuk mempertahankan tanah ini, dan cukup kami yang bertahan di sini. Tapi kalau kami keluar, maka akan berdosalah, katanya.
orang-orang Muslim semua karena tidak ada lagi yang mempertahankan tanah wakaf ini. Itu yang kemudian membuat saya terharu. Jadi kalau sekiranya masyarakat Muslim di tempat lain kemudian tidak bisa ke sini, maka cukup doakan kami supaya kami bisa bertahan di sini, supaya kami bisa kuat mengemban amanah ini. Cukup doakan kami di sini, walaupun Anda semua tidak bisa ke sini. Ternyata sebegitu begitu simpelnya, tapi juga powerful ya, Dok. Ternyata itu yang membuat mereka semangat. Iya. Saya sedikit aneh dengan apa yang mereka lakukan. Betul-betul saya dapat pelajaran banyak ya, dari sana. Yang pertama, bagaimana kemudian pada saat seperti mereka tidak bisa apa-apa menurut penilaian kita. Tapi ternyata mereka itu punya apa ya, kalau dalam Islam ifah mungkin ya. Itu mereka menjaga tidak mau meminta. Ya, saya ambil contoh pada saat awal aja saya punya bekal dari beberapa dokter, ada yang ngasih coklat untuk disampaikan di sana. Saya kasihkan di sana. Tapi ternyata mereka tidak semudah itu untuk menerima. Mereka menjaga bahwa mereka hanya mau menerima sesuatu yang betul-betul jadi hak mereka. Gitu. Sampai saya yakin ke beberapa kali, memang ini buat Anda, ini titipan amanah dari teman-teman saya dokter yang lain untuk bisa memberikan. Karena untuk datang mereka tidak bisa, mereka menitipkan. Setelah lama, mereka itu orang-orang yang tadi kuat. Mereka tidak mau datang, tidak mau merepotkan orang. Ya, sampai hati saya gitu. Yes. Ya malu mungkin ya, kalau kita kadang-kadang kan sering menuntut sesuatu yang kadang-kadang bisa jadi bahkan bukan hak kita, tapi mereka itu yang sudah jelas hak mereka saja, mereka betul-betul berhati-hati seperti itu. Jadi mereka orang yang kuat menjaga betul-betul yang masuk ke dalam itu, mereka itu hanya yang betul-betul halal. Kemudian yang kedua, saya melihat semangat mereka itu tidak pernah hilang sepertinya. Ya, suatu hari pernah kejadian hari keberapa gitu. Ada kejadian bom yang menimpa. Kemudian setelah korban itu dibawa ke rumah sakit, kemudian keluarga yang ditinggalkan itu mereka dengan tenangnya atau dengan semangatnya, kemudian mereka membereskan. Masya Allah. Membereskan lagi dari apa yang tersisa itu masih mereka bisa selamatkan, mereka pisahkan selamat. Seolah-olah tidak ada penyesalan gitu, atau mereka tidak. Setelah mereka bilang atau Masya Allah, mereka rata-rata yang terucap itu Alhamdulillah ala kulli syai. Alhamdulillah ala kulli syai. Jadi mereka sudah sebagian mengantar korban ke rumah sakit, sebagian lagi kemudian membereskan sisa-sisa reruntuhan, dan semangat untuk terus bangkit. Ya, di sana itu banyak mobil yang hancur atau yang rusak, itu kemudian mereka modifikasi lagi sampai jalan lagi. Banyak sepeda motor yang kemudian rusak, itu mereka modifikasi kemudian jalan lagi. Jadi semangatnya itu betul-betul membuat menambah pelajaran berharga buat saya pribadi, bahwa hidup itu betul-betul sebuah hal yang perlu perjuangan. Kalau Dokter Dhani menganggap ini sebagai jihad, bukan? Ya, insya Allah itu merupakan jihad yang memang sesuai dengan spesialisasi. Iya. Pak Jazuli, apa sih Pak yang bisa dilakukan masyarakat Indonesia gitu kalau mau membantu warga di Gaza? Ya, mungkin bersama BSMI bisa berdonasi bersama kami, karena kami juga banyak program yang di luar juga medis tadi, walaupun kita juga memprioritaskan medis ini, pengiriman tim medis ke Gaza, pengiriman obat-obatan, juga rencana kami ingin mengirimkan harapannya ya rumah sakit lapangan, karena sudah kami buat di Marunda. Ya kalau ada teman-teman sejawat ya, masyarakat yang spesialis, dokter spesialis, karena masih butuh banyak dokter spesialis, ya bergabung bersama tim medis BSMI gitu. Jadi masyarakat yang bukan medis ya mungkin bisa berdonasi dan mendoakan, tapi kemudian kalau sejawat rekan dokter spesialis ya bisa mendaftar ke tim IMT BSMI. Nanti kami akan ajukan untuk bisa bersama-sama membantu tim dokter di Gaza. Karena memang kondisinya masih tadi kelelahan dan banyak yang kita harus support dari sisi psikologis, dari sisi
pelayanan dan seterusnya. Jadi insya Baik. Allah seperti itu. Oke, terima kasih Pak Jazuli Sama-sama. telah bergabung dalam Terima kasih. podcast kita Iya, nih. insya Dr. Dhani Erlangga juga terima kasih Dok atas dedikasinya luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita Ya, semua buat ya kita Dok. semua insya Pak Allah. Jazuli, ya. Sobat Republika, misi mereka memang bukan hanya menyembuhkan luka fisik, tapi juga memberi harapan, terutama bagi masyarakat Gaza. Karena terkadang yang dibutuhkan bukan harta benda atau dukungan yang seperti apa, tapi hanya cukup manusia yang punya hati. Saya Ani Nursalika, terima kasih telah menyaksikan podcast Mozaik Republika. Kita bertemu lagi dalam episode selanjutnya tentunya dengan isu keumatan dan keislaman yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.